Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wa kulli niyatin salihah li qada'i hajatina bisirril Fatihah. Syaratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Abad wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi moko ikilah kabeh ya wujudnya apa yang di dunia ini ya, atau yang sudah diterangkan kemarin bahwa dunia ini yang apa yang kita lihat ya realitas yang ada ya utawi hadhihi iku al ayanu piro-piro realitas keadaan, tidak hanya ainun tapi ayan. Ainun yakin apa yang bisa dilihat oleh mata di dunia itu ya itulah dunia. Macam-macam yang diterangkan kemarin itu ya mulai ya bangun pagi kadang belum makan tapi sudah lihat HP, itu realitas. Atau sekarang yang sedang rame bapak membunuh di Serang itu loh, anak perempuannya kelas umur 2 tahun, padahal dialah yang paling dia sayangi, tapi kok dibunuh. Ternyata laporan polisi sementara itu ngelakoni golek kesaktian. Ini kan aneh tapi nyata, itulah dunia. Jadi anak perempuan kelas umur 2 tahun yang paling dia sayangi lah. Tapi akhirnya dia harus membunuhnya karena apa? Perintah ingin kesaktian itu. Ya itulah ayan, itulah realitas, itulah keadaan di dunia, itulah dunia yang kita lihat. Ya. Hari ini ya, dolar tambah naik, rupiah ora payu. Ya, itu misalnya sekarang kan rupiah menghadapi dolar kan makin jatuh. Ya, itulah realitas. Ya, termasuk kita sendiri realitas, walaupun di pesantren tapi ya masih bangsawan, itu realitas. Walaupun di pesantren tapi sembahyang subuh masih bangsawan. Bangsa yang tang ini awan jam itu digugah bolak-balik enggak bangun, ya itu realitas. Wa qad jama'alan teman-teman nus ngumpulake ha ing ayan sapa Allah Gusti Allah taala fi qouli dawi Gusti Allah ya zuyyina linnas hubus syahawat minan nisa wal banin. Ini surat Ali Imran ayat 14. Jadi secara garis besar ayan yang macam-macam ya mulai keadaan mulai Indonesia lah, mulai Sabang sampai Merauke,
bahkan mulai Amerika sampai Amerika lah. Lah, semua yang ada di dunia ini oleh Allah secara garis besar bisa dicek di dalam surat Ali Imran ayat 14 ini. Itu kan perhiasan, sesuatu yang nempel tuh, perhiasan itu. Bukan badan kita, bukan manusianya, wong perhiasan. Zuyina den paesi diasi linasi kangge menungso apa hubus syahwat, seneng syahwat ya seneng sebenarnya. Seneng banget lah, hubun itu juga seneng, syahwat itu sebenarnya seneng. Minan nisa saka wangton, ya Allah itu lanang seneng wedok itu Gusti Allah yang memberi. Ya. Ya. Wedok seneng lanang, tertarik itu sebuah realitas. Ya. Apapun lah, ya kan ada ya guru SD wis arep pensiun umur sudah 50 loh dia ngawini anak muridnya itu realitas mau apa itu laki suka perempuan rapopo pokoknya sing sitok lanang sitok wedok itu Allah yang memberi. Justru kalau lanang seneng lanang wedok seneng wedok itu yang bukan pemberian Gusti Allah. Wal banin anak-anak sapa sing enggak seneng be anak-anak. Hubus syahwat, hubun seneng, syahwat sebenarnya seneng. Ya. Wadhihi minal ins menungso tidak hanya menungso, binatang pun juga cinta, ada syahwat, ya ada hub kepada anak-anaknya, macan harimau yang begitu kejam malah keras itu tidak ada yang membunuh, memakan anaknya tidak ada. Dan itu kecipratan satu rahmat Allah yang diberikan di dunia ini lah, sisanya yang 99 nanti di akhirat. Jadi manusia itu udah kejam melebihi binatang. Lahir neng jeding ditekek coba. Itu sehari rata-rata menurut pusat statistik ada dulu 12 katanya sekarang udah 17. Bayi seorang ibu ngelahirno dan mesti kan singidan toh, simpen di jeding di mana ndak ketahuan. Bahkan supaya ndak ketahuan biaya hamil kan ditutupi itu pakai apa yang kayak semacam ya ikat pinggang yang keras itu lah. Bareng lahir betul ditekek, dibuang neng got neng sawah. Ya, sehingga pertanyaannya sebenarnya kita juga boleh bertanya, lu anak-anak itu kok dibunuh Syah Lukman? Anak dewi. Naudzu, tiap hari rata-rata pitulas. Ya. Maka jawabannya insya Allah, kalau kita punya jawaban yang pas lah, maka pokok ditekek dewi kok lebih kejam daripada ada harimau yang singa yang keras begitu ngelahirno ditekek dewi, tidak ada. Jawabannya masih insya Allah benar di antara dua. Mungkin kalau bapak utawa kakean bapak. Wis toh, wis mungkin kalau bapak itu kakean bapak. Sudah benar. Jadi manusia itu kalau sudah kejam melebihi binatang loh. Wal konatir mukontoroh, perhiasan yang berkemilau lah. Konatir mukontoroh itu yang kemilau. Ya. Minaz zahabi wal fiddah min, yaitu ini min bayaniyah, ojo diarikan dari, yaitu gitu loh. Yang dimaksud perhiasan yang berkemilau itu apa? Yaitu emas, perak, ya, dan lain-lainnya barangkali. Ya. Min itu sekali lagi ada min ba'diyah itu artinya sebagian. Ada min ini min bayaniyah. Man bayaniyah itu min mendeskripsikan kalimat sebelumnya, maka min di situ ojo diarikan dari yaitu gitu loh. Mungkin yang bahasa terjemahan yang benar begitu, enggak usah repot-repotnya.
emas perak, wa hadza minal jawahir. Ya, dan konatir ini itulah ya jauhar, ya mutiara perhiasan yang ma'adin, itu barang tambang. Yang sekarang Presiden Jokowi baik banget karena banyak margi korupsi berapa triliun itu oleh PT itu. Wow, triliun berapa, kan ratusan triliun. Maka akan diberikan ormas. Ya, enggak tahu, lainnya enggak mau sing gelem kok NU. Ya moga-moga iso. Cuma sing dikhawatirkan nama tok marino sing ngerjakan ya PT yang lain, itu yang dikhawatirkan. Ya NU biasanya ngaji ngene terus nyekel tambang batu bara lali ngaji. Ya. Ya boleh, tapi juga ngaji ini tetap menurut saya ngono lah. Kayak kiai dulu itu loh. Ya dulu itu kan pendidik murabbi al-khalis, pendidik yang murni itu kiai. Bahwa mendidik itu kan otak, hati, skill, keterampilan. Walaupun kiai itu tidak pernah belajar ilmu pendidikan, ternyata kiai itu betul-betul ngerti pendidikan. Kiai dulu tidak tahu kiai saiki. Kiai dulu itu kalau kiai ini duwe wedhus, santrinya kan memang disuruh ngingu PT. Siapa skill, belajar nyambut gawe. Di pondok sudah diajari akhlak otomatis, ya, nahwu jelas. Ya, makanya sepenting-pentingnya nahwu, terutama alfiyah, kiai dulu itu Faisal, nggugah santri tetap lebih penting daripada bahwa santri ini khatam alfiyah, iso maca kitab kuning, iya. Tapi menggugah santri supaya bangun subuh itu karena faktor akhlak itu. Jenis yang digugah tetap gak gelem, pindah dari langgar sini ke kamar turunnya ya memang biasa, ya tedungnya banyak, ada yang banyak, ya ngajinya kayak ini. Tapi ternyata kayak itu yang ngerti bahwa bagaimana santri itu keluar dari pondok juga ada belajar bekerja supaya ngingu PT ayam itu. Nah, kiainya punya kambing, ya santrinya punya ayam. Tapi yang ngono kiai itu pinter dan halus begitu. Lewis akhirnya santri itu lebih penting ngurus PT saya Lukman daripada ngaji nih. PT disembelih sampai kiainya. Ya. Asar dikandani cah, gue pengi mayoran, biyen kan selamatan mayoran. Marisa, gue Pak Kiai. Lah santri sing kelangan PT iki mikir iki gak PT gue kira-kira. Betul. Setelah kumpul semua, Pak Kiainya mau berdoa, Kiai sing kelan PT ku ngajung, Pak Kiai. Niku lek PT kula. Kiai dijawab bukan, PT Gusti Allah. Lah yang ngeles kan pinter. PT Gusti Allah. Ya wis gawani santri. Tapi santri sing nakal ya akeh. Balas dendam. Dibisiki. Apa? Pak Kiai punya kambing. Apa? Balas dendam. Mari kita cari kambingnya Pak Kiai yang paling gede. Disembelih bareng, Pak. Ya wis ngono. Disembelihlah kambing itu jarak seminggu ngono. Genti asar Kiai ini santri tadi matur sama Pak Kiai nanti malam nggih lare-lare badhe mayoran panjenengan dimohon untuk memimpin doa. Kiai ini mikir sejak sore Kiai itu golek wedhus sitok gak ono. Akhirnya Kiai ini takut, santri berdoa, cah, iki lek wedhusku cah. Santri itu kompak kaya kur. Mboten Kiai niki wedhus Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kiai iso jawab, iya tapi jangan milih yang besar toh. Artinya apa? Bahwa Kiai itu ternyata ngerti pendidikan, jangan menghina Kiai. Dan di Quran memang mendidik itu aspek 3 itu ada. Dan itu 7 kali, kamu bisa cek surat Al-Hajj ayat 2 itu loh.
Surat Jum'ah bukan haji. Ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allim. Urutannya mesti ngono itu. Jadi didik wong itu ada 3 unsur, tilawah, tazkiyah, taklim. Tilawah itu kan skill baca tulis. Tapi yang menarik setelah tilawah, tazkiyah itu lebih dulu daripada taklim. Artinya apa? Kesiapan mental, sekarang ISQ lah, kecerdasan emosional, itu didulukan daripada otak. Ya. Sebab sekarang, gak ngono kan pinter tapi kelakuannya nggak bener gitu loh. Ya. Jadi, saya hitung 7 kali ya di dalam Quran, setiap urutannya mesti tilawah, tazkiyah, taklim, nggak pernah dibalik. Jadi belajar itu sebelum otak hati dulu. Itulah yang sering kita singgung, kecerdasan itu dari hati menuju otak, bukan otak ke hati. Tadi itulah Einstein, SD nggak lulus. S2 nggak perlu S2. Apa jurusan apa BBA, jurusan tafsir lah. Ini jurusannya apa ini? Enggak, yang S2 Fadil tuh. Tafsir, top lah. Top lah, tafsir itu paling top. Ya. Ya, kalau enggak milih jurusan perdukunan di Sududin, ada jurusan perdukunan. Ya, apa? Tasawuf dan psikoterapi itu jurusan perdukunan berarti. Jadi itu yang betul kiai itu ngerti gitu loh. Nah disinilah ya yang disebut a'yan tadi ya itu tadi garis besarnya menurut surat Ali Imran itu ya seneng anak perak wa fihi tambihun ala khairiha dan lain-lainnya lah pokoknya termasuk yakut ya wakid itu yakut ya sejenis mutiara wa khairiha wal khail kuda al-musawamah yang bagus, yang banter. Ya, sekarang dulu kuda, sekarang ya Mercy, Alphard, cuma wis numpak Alphard nggak oleh ya ini lali Al-Fatihah. Kadung Alphard lali Al-Fatihah. Ya, Mercy kill. Wal khailil musawati wal an'am binatang ternak. Orang masih suka. Wa al-bahaim wal hayawanat wal haras, termasuk haras itu ya tumbuh-tumbuhan lah. Haras itu sawah ladang lah, sabeh ya haras ya wal haras itu mesti gak ono gak seneng. Hanya kalau kita ngerti perkembangan ilmu itu dulu. Revolusi pertama, kayak kalau kamu baca Alvin Toffler ya, ada The Power Shift itu Alvin Toffler. Ya, dulu ketika masih belum ada revolusi pertama, revolusi bahkan revolusi pertanian. Orang yang kuat bertani seperti ini disebutkan dalam konteks tradisi ya. Maka basic power orang ini sukses itu ototnya kuat, itu muscle. Tapi ketika ditemukan mesin itulah sebenarnya orang dunia sudah masuk the second wave, gelombang yang kedua. Alvin Toffler tidak menggunakan istilah revolusi tapi gelombang. Gelombang pertama itu pertanian. Siapa jenis Alvinan? Sebetulnya Alvinan ya. Ini Alvin Toffler ini, ya. Jadi masuk industri itu basic powernya dari shift, pergeseran. Apa itu? Orang yang sukses jangan mengandalkan otot, apa? Uang, money. Tapi ketika dunia sudah the third wave, gelombang ketiga itu sudah sistem informatika seperti sekarang sudah dunia ketiga itu. Sistem informasi. Maka ketika dunia masuk di gelombang yang ketiga, the third wave itu kalau ingin kuat, ingin sukses, jangan mengandalkan uang lagi apa? Main otak.
Itulah yang harus kita sanggah, otak yang dibimbing oleh hati. Mesti begitu bagi kita, itu kan orang barat biasalah begitu. Bagi kami otak ya otak, tapi kembali pada surat Al-Hajj ayat 46, bahwa berakal itu dengan hati. Qulubun yaqiluna biha. Berakal itu dengan hati. Orang ngomong bukan faktor semata faktor mulut, apa? Hati. Hati ditutup Gusti Allah, orang tidak bisa ngomong. Ya. Ya. Yaquluna bi ahwahim ma laisa fi qulubihim. Jadi Quran tidak pernah salah. Telinga, hati ditutup Allah, orang tidak bisa mendengar. Quran lebih canggih daripada profesor. Apalagi profesor merangkap provokator. Jadi orang ditutup hatinya tidak bisa mendengar. Lah fungsi telinga sekali lagi hardware, bodinya bukan mesinnya. Ya, makanya ada dua kalimat, ada wa yaquluna bi alsinatihim wa yaquluna bi afwahihim. Tapi tidak pakai hati, tidak bisa ngomong. Alat ucap itu ya lambe, kayak tempat keluarnya huruf makhraj lah, itu sebenarnya ilmu fonologi lah. Bagi yang Faisal jurusan bahasa itu mengerti itu ilmu aswat itu, ilmu lawas tajwid. Kambing kan duwe lambe loro ya ana giginya, ada gusinya, ada paring, laring, tenggorokan, lubang hidung duwe kabeh. Tapi mengapa kambing itu mulai dari Nabi Adam sampai sekarang kok tidak pernah berubah? Kok embek? Pernah dengar kambing mbok? Tidak ada. Manusia karena punya hati tadi. Zaman saya sudah agak maju. Dulu mas-mas saya itu, saya 9 saudara, mas saya itu kabeh nyuluh mbok. 9 ya saudara saya. 1, 2, 3, 4 itu cimbok. Yang kelima Mbak Ayu saya sudah emak, saya juga emak. Tapi adik saya yang paling kecil perempuan itu sudah ibu. Sekarang mungkin sudah tidak mau, banyak ibu tidak mau dipanggil ibu kan tidak mau, harus mama, papa. Makanya lihat aja tukang beca aja kan mama papa. Kadang-kadang boleh lah, tidak dilarang, karena Allah memberi hati. Cuma kadang kita guyu-guyu dewi kalau dengar, ini tukang beca loh, Cak Lukman. Nduk, mama tuh kok notriwul nduk. Tidak muktadul hal itu. Yo, tidak salah, tapi nggak memper, nggak wangun lah, nggak wangun. Ya, nggak wangun, nggak pantas. Ya pada wong ngerti bahasa Jawa, Bu, monggo mbadok Bu, itu ndak ada muktadul hal. Maknane padha, mangan ya makan, nedo ya makan, dahar makan. Tapi sing kasar akeh. Badok. Apalagi? Ngun. Walah, sama. Cuma itu penemacannya tidak bodoh. Tapi kalau dia orang dari orang Jawa, tidak mungkin dididik, Bu, Pak, monggo badok. Tunggale kasus setiap haji tiap tahun selalu ada kasus. Ibu paling sergap yang datang Mekah, yang pondok, yang hotel, diuncalno udah koper itu langsung ke Masjidil Haram. Mulai lali. Hotelku nomor piro, kamarku nomor piro. Yang paling enak kan balik yang masjid, terus takut polisi. Takutnya pakai bahasa Arab, pakai surat Fatihah. Tidak paham polisi sana. Siratal mustaqim ilal Ka'bah. Walaupun di fase-fase no, Siratal mustaqim ilal Ka'bah gak iso. Kudam alatul itu bahasa sehari-hari. Itu bahasa bakunya memang Siratal mustaqim ilal Ka'bah. Ngono itu tiap tahun ada. Nah, jadi wal haras, tumbuh-tumbuh wazan, tanaman itu semua sama. Wa hiya a'yanud dunia, itulah dunia. Itulah realitas dunia ini. Ya. Sebenarnya kata syahwat tadi sebenarnya ya kalau kita mau baca dalam bentuk mufrad hanya 2 kali.
Satu, bisa dicek surat Al-A'raf ayat 81. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Jadi syahwat itu seneng. Ini kan Nabi Lot. Jadi kamu kok seneng lanang tidak seneng wedok gitu loh. Innakum lata'tuna, kamu mendatangi laki-laki syahwatan krono seneng. Min dunin nisa, tidak suka perempuan. Sekarang transgender artinya apa? Ya, laki, sebagai laki dia dengan laki mau, dengan perempuan juga mau. Sudah tran gendeng terus saya sekarang. Wong ambe babi yo gelem. Sekarang di Eropa Amerika kawin bebabi, ngeloni babi yo, kawin bebabi. Dan waktu kawin dengan babi itu ya dipaesi, ya dihiasi yang begitu. Yo kawin betul. Surat nikah ya ada karena undang-undang di Amerika membolehkan. Kita aja yang membolehkan, kemarin di Gresik di daerah Benceng atau Balung Panggang itu. Siapa Gresik omai? Lah iya itu ada. Laki-laki kawin wedus. Sekarang jadi problem dia. Lah iya, itu bukan transgender lagi, sudah tran gak karu-karuan lah. Tran gak waras, ini tran ikon, ini tran gak waras lah pokoknya. Tapi itulah dunia. Ya. Memang kawin itu kalau di perkembangan perkawinan sekarang memang cukup menyedihkan. Kalau Eropa Amerika karuan lah, gak waras kan wisuwi kan pian. Sekarang Cina, di Cina itu hanya 40% orang cuma kawin tinggal 40%. Jepang 38%. Thailand, Filipina, ras kuning lah, Taiwan, Korea sama. Apa kawin itu ribet. Emang bodoh, orang tidak kawin itu gimana? Kan aja syahwatan tadi loh, ada rasa senang. Terus akhirnya punya dalil itu kan rusak. Orang tidak mau kawin kan dalilnya kan situ aja Cak Lukman. Untuk apa memelihara kambing? Toh ada orang jual sate. Untuk apa kawin? Toh ada orang jual apem gitu. Ya, itulah dunia. Jadi syahwat itu 2 kali ya dalam surat Al-A'raf 81 dan bisa dicek surat An-Naml 55 yang intinya sama, peringatan Allah, laki jangan suka laki, perempuan jangan suka perempuan, lanang seneng wedok seneng lanang. Enggak apa-apa, itu dunia. Dan syahwat itu dalam bentuk jamak 3 kali. Ali Imran 14 ini, Zuyina linas hubus syahwat ini Ali Imran 14. Kemudian kata syahwat bisa dicek lagi di surat An-Nisa 27. Wa yuriduna alladzina yattabi'una syahwat antamilu mailan adima. Ini orang Quraisy menginginkan Nabi Muhammad itu gelap nyembah berhala agar berpaling dari kebenaran. Agar Muhammad mengikuti keinginannya untuk tidak nyembah Gusti Allah. Kemudian surat Maryam 56 kata syahwat itu 3 kali itu. Yang pertama Ali Imran 14 ini, yang kedua adalah Nisa 27, yang 56 ini hubungannya dengan Quran. Jadi Quran diturunkanlah. Ada generasi-generasi yang ibu bapaknya apik maca Quran, anaknya ya Quran gak gelem ya HP. Jadi fa khalafa mim ba'dim khalfun adaa'us shalah. Jadi datang generasi berikutnya, banyak generasi pertama baik lah. Tapi generasi berikutnya itu adaa'us shalah, sudah enggak, sholatnya enggak baik. Ya menyia-nyiakan sholat ya sehari tidak 5 kali tapi 5 hari sekali. Terus setahun hanya 2. Wa tabau syahawat. Nah ini ngikuti hawa nafsu lah. Ini sikap-sikap ya dalam surat Maryam. Mestinya kalau ayat Quran dibaca kepadanya sebelum ayat itu kan mestinya yang balik itu 2. 1 langsung sujud. Quran dibaca kan harus sujud, meneng.
ndak malah ngomong dewi. Yang sedih kan win ini menurut saya. Kalau dibacain Quran adalah acara mahasiswa malah teriak-teriak. Malah di kampus yang lain dia. Itu dulu dah, tahu sekarang saya ndak terlalu mengikuti. Kalau sudah dibacakan Quran kalau diem, gemetar. Dan yang kedua kalau Quran dibaca, bukia lebih banyak menangis. Tapi ternyata itu generasi pertama toh. Generasi kedua sudah enggak, generasi kedua itu sudah asyahwat. Dan itu kalau kita mau cross check lagi, ya bisa dilihat itu ayat ya, Maryam 56 ini, ya 56 ya, itu mirip dengan surat Fatir ayat 32. Jadi ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kepada umatnya, ada 3 golongan orang. Ini kan ngaji subuh tadi ini. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi sikap orang terhadap Quran itu ada 3 golongan. Mirip-mirip Maryam 56 tadi. Satu, ada sebagian mereka dzalimun li nafsihi. Dengar Quran itu enggak ngereken belas. IGP lah imamnya gue pikirin. Jadi dituturi Quran gak gelem. Ini berarti angel tuturannya. Dolim gak ada dirinya sendiri, gak ngereken dengan Quran. Malah sekarang kelakarnya kan, jangankan Quran, jangan Quran ora gelem arek saiki. Karena HP. Jadi Kementerian Informasi itu laporan ini bukan penelitian apa ya, data ya, data Kementerian Informasi itu orang Dwi 1 sehari semalam rata-rata di depan TV 9 jam. TV 9 jam. Kemudian bukan, HP 9 jam, TV 3 jam, piro itu? 9 3 jam. Lah, game itu 3 jam. Piro? 18. Koran itu sehari semalam rata dibaca hanya 25 menit. Enggak ada orang baca koran. Lah tidurnya. Kalau generasi seperti ini gimana mau maju? Ya, enggak mungkin orang bisa maju. Ya. Maka kita selalu mengingatkan kalau zaman jahiliyah itu syiriknya dengan berhala, syirik kita dengan HP. Ya, ya. Disinilah, ya. Jadi respon orang lah menungso sikapnya terhadap Quran hampir sama dengan Maryam 5 tadi ada 3. Kalau tadi menerangkan generasi pertama baik-baik, generasi kedua sudah enggak ngereken belas, sholat enggak. Ya. Satu dzalimun li nafsihi, orang yang kepada dzalimun dirinya sendiri. Artinya sudah mau dengar perintah Quran enggak bisa. Enggak didengar sama sekali. Istilahnya mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen. Ya. Lumayan. Saya kira masuk telinga kanan balik itu tambah bahaya. Lek masuk aja lumayan. Orang tua kan mengatakan, melebu uang kok dikandani gak kena. Kok nakal banget. Jadi orang tua dulu mengatakan, kok melebu kuping kiwa, metu kuping lumayan. Ini masuk telinga kanan balik. Orang tua dulu itu kan nyeneni kan sederhana tapi madu. Saya masih teringat mak saya dulu begitu. Suruh mandi kan males kita. Akhirnya jawabannya sederhana, lele sak karepmu, adus sak karepmu, ratus sak karepmu, kadal ratus gilap. Wong tua itu sudah kadung marah begitu. Wong kan mak kok mubeng muter ya gak gelem atus-atus. Akhirnya gregetan kira wong tua gitu. Ya sama lah kita dulu juga anak-anak. Bocah kok nadus kok mubeng ini. Ya saya kira sama lah, semua sama lah. Agas itu kita model ngono itu. Jadi bocah kok muter kan
Wis sakarepmu, adus sakarepmu, radus sakarepmu. Wong kadal radus ya gilap. Wong tua itu kan begitu, enak gitu loh ya Allah. Ya. Lah, ada yang kedua wa minhum muqtasid. Ada golongan dua itu yang sedang-sedang antara dari Quran itu antara menjadi orang baik dan tidak itu sama. Muqtasid itu konstan. Ada. Ya kadang diikuti, kadang tidak. Kadang ngaji, kadang ya HP. Tapi akeh HP ini kayak ngaji nih. Itu kali ibu-ibu ning desa-desa kan ngono ya luman. Duwe utang mau jawab surat wah. Ya. Utangnya ke sahur. Wah kiai prai. Ya itulah. Ya menungsakan ini tengah-tengah, kadang ingin baik, kadang ingin buruk, itulah fa'alama fujurah wa taqwaha. Api elek, itu memang eleknya disebut di dewi, tidak pernah. Khalaqal mauta wal hayata, mati sebelum dulu. Di Quran ketika Allah nyebut di akhirat nanti ada yang bahagia, syaqiyun fan mihum syaqiyun wa sa'id. Tapi itu di akhirat loh, di akhirat. Bab sekali lagi ayat itu saya ngikuti Kanjeng Nabi dah. Jangan pernah mencari kesenangan di dunia ini, carilah ketenangan. Bab semua perkataan senang di Quran itu menyangkut kesenangan di akhirat, bukan di dunia. Sama dengan kekeliruan, menurut saya kekeliruan mereka yang selama ini enggak gelem tahlil, itu kan kelirunya di sini. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, surat Fatir 18. Itu menerangkan kondisi di akhirat. Kalau diterjemahkan, terjemahannya benar bahwa orang tidak akan menanggung dosanya orang begitu mudahnya ngeri tahlil ora teko. Kan jelas itu. Lek terjemahan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak akan menanggung dosanya orang apa tahlil ora teko, bid'ah, makanya itu dikatakan terus didalil kullu bid'atin dolalah kullu dolalatin. Karena sekarang udah rada ngerti didik, berkate gelem, tahlilane enggak gelem. Sekarang sudah mulai gelem, tahlile berkate yo gelem, tahlilane gelem. Ini ayat menerangkan di akhirat. Ini sama dengan surat, saya lupa itu yang gitu loh. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Nanti kita ini ketemu bapak lari, ketemu ibu lari, ketemu dulur lari. Ketemu konco sak kamar mangan bareng-bareng sate. Wedhus sitok kurang. Lira besar, melayu karena apa? Dijali-jalo tolong. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini keterangan di akhirat. Ibu bapak itu mesti ketemu anaknya takut fayakulani. Ya bunaya, anak aku iki lho mbok dosa saya iku kakean mbok kon gowo sebagian aja. Enggak bisa. Jarine anake, enggak bisa, aku dhewe ya abot. Jadi ayat ini jelas-jelas menjelaskan kejadian di akhir. Loh ini mereka sak gelem ide karena apa? Kita khawatir mereka menafsirkan ayat dengan akal. Dan diwaca tafsire. Begitu mudah tahlil ora teko. Bagaimana kalau rosak dengan mendoakan orang mati kewajiban kita? Ada bingung juga. Seperti kebingungan Ketua Muhammadiyah sekarang sudah mulai pidato, benar. Ziarah kubur itu bid'ah, enggak bisa TBC, ziarah kubur itu sunnah. Loh, dulu kadang enggak oleh. Ya makanya jangan sok titik-titik kembali Quran, hadis. Apa Quran hadis itu enggak Quran terjemahannya ngalor gitu kembali Quran hadis enggak bisa. Lebih ilmiah NU daripada model gaya begitu. Itu kan mulai dari bawah fa'ala ya fulu fa'alan wa ma fa'alan tafsir, terus Jalalain, Maroh Labid, ya Jurmiyah, Imri, itu kan munggah ondo itu ilmiah menuju Quran ojo mulai Quran hadis itu lompat, ya gak iso dong. Iya lek iso, lek gak iso kan
Nggih, jatuh tambah. Jadi ayat ini jelas-jelas menjelaskan keadaan di akhirat. Lah mereka mengatakan dianggap di dunia wala taziru waziratun wizra ukhra. Karena apa? Mereka menafsirkan pakai akal. Padahal kan Nabi sampun dawuh man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fal yatamaktahu. Sapa sing nafsir Quran pakai akal padha pesen tiket ning neraka. Bahkan ada hadis lagi, walaupun benar, man fassaral Qur'ana bi ra'yi fa asaba. Walaupun benar salah, idawi Gusti Allah. Akalmu iku lho sepiro? Apalagi akal gedhuk. Akalin yang dengkul. Gus Dur kan ngono. Dulu ada orang yang ngrasani Harmoko kan ngono. Harmoko dididik kan atas perintah Bapak Presiden. Karena Gus Dur bagi orang satu ada orang yang otaknya di kepala. Sinten Gus? Pak Harto. Nomor loro otaknya di dengkul siapa? Tri Sutrisno. Ngono nyebut. Pak Tri kan goblok jadi. Karena loyalnya Bapak. Lah, sing nomor 3 Harmoko. Itu ndak ada otaknya itu malah itu. Karena apa? Dididik mesti antah perintah Bapak Presiden. Jadi Harmoko itu oleh surian, sisiran ke kiri ya. Itu mengapa ke kiri? Ini atas perintah Bapak Presiden. Pertama begitu, tapi sing jatuh kan Pak Harto kan dia ketua MPR. Itulah loyalitas yang enggak benar itu. Justru itu kan kelas tinggi. Kelakarnya itu kelas tinggi. Ya itu cerita wawuh. Dulu kan dimusuhi bareng Muktamar sekali lagi di Situbondo, terus Pak Harto wawuh Gus Dur langsung ikut. Pak Dur sekarang yang menjadi imam di rumah saya Jalan Cendana ganti orang NU. Nah, Gus Dur kan ngerti mancing NU lama atau NU baru. Loh kok lama baru Pak Dur? Lenggih lah NU lama 23, NU baru 11. Ada diskon 60%. Ternyata benar pancingan Gus Dur. Ya kaki saya kan sakit Mas Dur. Walaupun ngimami NU ya tetap 11 lah. Saya ikut NU yang baru aja lah. Ada diskon 60%. Loh Gus Dur wali rek ngerti karo Pak Harto sing ngimami NU tapi tetap 11. Yang dulu sering tengkar ya. 11, 23. Zaman saya tuh sampai konco sing 23 sampai subuh. Sekarang hampir tidak ada anak NU, anak Muhammadiyah, ya debat perkara 11 23. Kronologis podo enggak terawih. Nah, sama dengan yang digunakan mereka-mereka yang tahlil enggak tahu itu loh. Ayat berikutnya tadi kan Fatir 18. Lah Fatir 22 itu memang ada ayat wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kalau diterjemahkan betul. Muhammad, kamu wa ma anta tidak mampu membuat orang kuburan mendengar. Kalau diterjemahkan agak bebas kan wa ma anta lan ora ana te sira iku bimusmi'in wong kang apa gawe mendengar, membuat mendengar man fil kubur. Orang di kubur tidak bisa mendengar, mengapa harus ditalkin? Sampai sekarang kan banyak orang-orang yang tidak gelem ditalkin. Itu kan agak akhina, tidak tahu akhina al-karim atau ghairil karim, nggak tahu lah. Itu masih ayatnya ini. Loh, ditalkin kenapa? Terjemahannya benar, tapi wacana tafsir. Man fil kubur itu siapa? Orang kafir. Walaupun dia hidup di dunia, Nabi mengingatkan dengan ayat apapun tidak pernah mau mendengar. Muhammad, kamu tugasmu mengingatkan. Kalau orang kafir tidak ingat, selesai. Itu kan sama dengan ayat fadzakir innama anta mudzakir. Tugas kamu hanya mengingatkan. Kalau sudah tidak ingat, sudah. Jangan dipaksa. Lah, diterjemahkan kan mesti wa ma anta bimusmi'in man asma'a kan af'ala. Lek sami'a mendengar, lek asma'a memperdengarkan, membuat mendengar. Itulah saya beda pendapat dengan ya banyak orang lah termasuk kiai. Islam dia kan selamat nggak bisa dong.
Itu fi'il muta'addi. Salima, selamat. Kalau aslama, menyelamatkan. Salah kaprah. Salah kadu umum, bener nih angel. Tumbas aku abu dikai merek Sandri ya gelem, merek Le Mineral ya gelem. Ene wong jenenge Siti Maisa, salah kaprah. Maisarah itu lanang. Zaman Nabi itu Maisarah mesti lanang, ning Indonesia tambah Siti. Kayak dieling ini sampai dia keliru Pak Kiai. Siti niku ora pakai rok teng mriki. Ayo wis dieling nih ngotot ya sakarepmu. Jadi bimusmiin asma'a, musmiin kan zaman muslim, aslama yuslimu asma'a yusmil musmi. Muhammad, kamu tidak akan mampu membuat orang kuburan mendengar, kan begitu? Lapa ditalkin? Lapa didongakne? Ora krungu wong mati didongakne tahlil ora teko. Dia purku goblok aja suwi-suwi ya. Kadang kadung yo ndok gregete bareng. Tapi cek halus leh ngono cek halus. Timbang umat bahasa lama kan nemen leh ngelokne kita neraka e, tarawih 23 neraka e. Jadi ayat man fil kubur itu penafsirannya adalah orang kafir yang di dunia kalian tidak pernah mau mendengar Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi Quran disamakan dengan orang itu tasbih. Ora tahu ngaji balaghah. Makanya jangan ditafsirkan pakai akal, itu terjemahan no akal. Sebab sampai sekarang saya lihat buku-buku Muhammadiyah masih itu. Kamu cek sampai sih mau penelitian. Memang di kalangan internal pemimpinannya masih sudah mulai berubah lah, tapi di buku Muhammadiyah saya lihat masih itu. Itu ayat Quran, tidak bisa dengar. Wa ma anta, kan jelas. Kalau terjemahannya kita bisa terkecoh loh itu. Wa ma anta bimusmi'in man Muhammad, kamu bukan orang yang mampu orang kuburan mendengar. Lapo ditalkin? Bid'ah. Terus pancet kullu bid'atin. Walah, kau yang udah ditali yang lain wae. Jadi yang tinggi dalil saya masuk IAIN 75 itu dosen-dosen yang tidak salam tahlilan kan, wih itu pandino, sumpah aku pian. Bolak balik wala tasiru wasirutum di surah uhra pancet. Atau kamu kalau kuliah atau nenggoni gurune atau ngono iki nenggoni, itu masih disebut terus wala tasiru wasiratun, bahwa orang tidak akan nanggung dosanya orang. Lah apa ditahlili? Saya ini gelem tahlilan. Yang konsisten sapa ya? Pak Amin Rais pidato loh milad Muhammadiyah di Gresik, semua orang tahu sama di Lamongan memang begitu. Tahlil itu boleh. Halala yuhalilu tahlilan. Loh Pak Amin Rais itu aslinya NU, mondokin pondok NU. Iso loh fa'ala yafulu fa'alan iso. Ya. Malah orang Muhammadiyah sekarang jangan kalah dengan tahlil dengan orang lain, ini maksudnya kan orang NU. Pikir, saya punya penem punya dilipi. Yang Muhammadiyah tapi fair. Mengapa di internal Muhammadiyah mulai ndak nyerang tahlil? Karena survei apakah BRID, apakah LSI semua. Sekarang NU sekarang sudah menjadi 60%, Muhammadiyah turun menjadi 5%. Ndak naik malah mudun. Mengapa? Salah satunya karena sering nyerang tahlil. Jadi kalahnya mereka itu dengan tahlil. Sama dengan Muktamar Muhammadiyah yang terakhir, mengapa benderanya ganti hijau itu? Muktamar terakhir kan hijau. Kalau ditanya, Mas itu dulu kok gendera hijau Mas, gak roh pusat. Iya, biru Bu, biru asalnya kan biru mereka ganti hijau. Kok gak biru Mas? Kok ganti hijau gak roh? Biru kan rokok. Bukan, saya tidak melarang klambi biru, enggak. Karena kalamnya kalam khobar. Kalau khobar itu kalimat berita itu boleh-boleh saja, hanya nasihat. Lek kalamnya amar perintah wajib. Kalamnya nahi, redaksinya larangan haram.
Al aslu fil amri lil wujub, al aslu fil nahyi ditahrim. Ya surat Toha 102 jelas. Wa nahsurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ya, ini biru-biru. boleh dan dilarang. Jadi wa nahsurul mujrimina, orang mujrimin yang sing dosa-dosa iku dibangkitkan dari kubur nanti zurqa wajahnya biru. Itu sinyal menuju neraka. NU itu bener lah hijau. Lambene hijau ini. Sarung ya hijau. Kok pas saya. Kok Quran salah? Putih, hijau. Jadi wa nahsurul mujrimina yauma idzin zurqa. Dan ternyata dalam kitab tafsir diterangno mengapa kok biru, warna yang paling dibenci orang Arab dulu adalah biru. Abwadul alwan indal Arab azraq. Jadi Quran tidak merang tradisi toh. Orang sekarang ngalami sore tradisi dilarang. Telung dino, mari telung dino apa? Kilo, mau mati lo. Pira? 7, 9. Pitu ya. Mari pitu 40, 100. Iku Hindu. Loh, dari mana kamu Hindu? Oh, di Hindu orang mati diobong selesai. Saya itu punya dosen profesor sampai Glins kan di UNER dulu, dosen antropologi pernah di India. Cerita saya, enggak ada Pak di India, 3 hari, 7 hari, 40, enggak ada. Jadi orang mengatakan itu tradisi Hindu, enggak ada. Nah ini kan mulutnya harus. Faisal kan itu biru ternyata ya. Enggak ada dilarang. Itu kalam khobar. Kalimat berita tuh wa nahsurul mujrimina yauma idzin zurqa. Dari ayat itu bisa dijelaskan bahwa memang warna hijau putih itu disukai Gusti Allah, warna biru enggak disukai. Ya. Satu bahwa Quran juga mengapresiasi Quran itu tradisi tidak semua tradisi mesti dilarang, enggak dong. Lah bukti ini, ketika orang Arab tradisinya tidak suka warna biru, Quran membenarkan. Surat Maryam 62 juga begitu ketika warizkum bukrata wa asya. Jadi orang di surga itu makannya hanya 2 kali, pagi sore. Padahal ayat-ayat kali menjelaskan kerentek wis teko panganan. Makanan datang. Lu kok pagi sore? Ternyata itu penafsirannya makan besarnya orang zaman Jaliyah dulu adalah pagi dan sore. Tradisi. Dan disebut Quran, berarti Quran kan enggak serta-merta melarang tradisi toh. Dan wong ngarangi tradisi Hindu digone nganu enggak bener, termasuk Islam Nusantara barang lah apa kok. Ojo nemen-nemen lah. Islam Nusantara itu sebenarnya kan Islam NU. Islam di Nusantara yang dibawa Wali Songo itulah Islam NU, itu Islam Nusantara. Ngono iku bencine naudzubillah di medsos itu ya, wah ini berbulan sampai sekarang masih ada. Ya, kon ngajine Al Husna itu ben dilawan Faisal tak lah gitu. Boleh dia coba. Ya. Jadi itulah nanti ada keterangan di belakang tentang ya kesimpulannya sebenarnya dunia yang dicaci, yang dibenci Gusti Allah ya selain 3 itu aja lah sebenarnya. Ad-dunya mal'unatun. Imam Ghazali kan rinci, beliau menganalisisnya kan dari segala sisi hebat Imam Ghazali kan begitu. Jadi saya ingin menegaskan karena kadang masih ada orang bahkan di buku-buku itu ditulis masih wala taziru waziratun wisra ukhra. Kalau diterjemahkan benar. Tapi penafsirannya itu kejadian di akhirat, bukan di dunia dong. Bahayanya pakai akal kan gitu. Wa ma anta bimusmi'in fil kubur, ya, bahwa Muhammad kamu akan tidak mampu membuat orang kuburan mendengar. Yang dimaksud man fil kubur sapa? Wong kafir
Yang ketika di dunia tidak pernah mau mendengar Quran, tidak mau mendengar dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang kafir. Wes ketok. Ya, tapi dieling nih pancen ya biasa, angel tuturane. Ya. Makanya saya sering kalau ngajar di kampus, apalagi sudah S2, S3, saya ingatkan. Kita itu di kampus itu jangan cepat setuju dan tidak setuju. Itu urusan kedua. Lek setuju ku alasannya apa, lek ora setuju alasannya reasonable enggak. Itulah ilmuwan, bukan provokator itu. Jadi di provokator. Setuju dan setuju urusan kedua, reasoningnya apa, alasannya apa. Bisa dibenarkan tidak. Mengapa kita harus taat pemerintah? Memang ketika NU sekarang mau menerima tambang lah, itu ada hubungannya, Anda benarnya, Pak. Ini kalau Presiden, pemerintah sudah minta kita, masa kita mau nolak? Kan ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri. Kalau pemerintah sudah ngambil keputusan lewat Presiden, kita tidak bisa nolak. Sama dengan kalau sudah pemerintah lewat Menteri Agama memutuskan hari raya kemarin Senin misalnya, ya Senin. Cuma sing lucu itu hari raya Idul Adha ora tahu beda. Sing bolak-balik beda kayak Idul Fitri, kan aneh. Kadang lucu juga ya. Loh ini hisab saya Almanak Nautika kan gono, teman Muhammadiyah kan ada Nautika. Ini bukan urusan Almanak lagi, bukan urusan hisab dan ru'yah, urusannya taat ati Allah wa Rasul wa ulil wawu ini wawu ataf bukan wawu kawin. Wawu kawin karuan lah. Masna wa sulasa wawu di situ wawu tahyir, dari marikan dan loro utawa telu utawa papat. Tidak bisa adil satu saja. Nah ini kan wawu ataf mutlaqul jami'i. Taat Allah, tidak taat pemerintah. Loh, korupsi ayat. Lah, walul amri itu diletakkan di mana? Kok dia gaya aturan dewi tidak taat pemerintah? Alasannya hisab ru'yah, bukan urusan hisab ru'yah lagi, urusannya Makanya sampai ada kaidah fikih itu, idza hakamal qadhi intal khilaf. Kalau sudah pemerintah ngambil keputusan, tidak boleh ada perbedaan lagi, harus taat pemerintah. Kecuali pemerintah ngajak elek, maksiat gitu aja kuncinya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Dan ini untuk bersatu. Idza hakamul qadhi indal khilaf, hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan dong. Jadi insyaallah kiai itu selamatlah dunia akhirat insyaallah. Ya. Amin.